Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dalam ibadah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang terus menopang kehidupan kami Tuhan. Kau selalu tolong kami Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kami, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa membawa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami yang kami kasihi, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi Tuhan kehidupan, Tuhan pelayanan, pengabdian Tuhan dari pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan sertai, Tuhan jagai Tuhan, baik kesehatannya Tuhan dalam setiap tugas sehari-harinya juga Tuhan, untuk membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami melewati masa pandemi ini yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan menuntunnya Tuhan, Tuhan membukakan jalannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan juga yang sembuhkan ya Tuhan yang sakit ya Tuhan di bangsa kami, baik sakit apapun Tuhan, baik COVID-19, sakit secara perekonomian ya Tuhan Yesus, dan sakit-sakit yang lainnya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, kasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga bawa pemimpin rohani kami yang kami kasihi, Gembala Rayon 2 dengan ketiga wakilnya di Bandung Tuhan, untuk Pak Diko Tuhan, Dr. Harjo dengan ketiga wakilnya Tuhan, untuk Pak Daniel Arif, untuk Pak Joni Lumanto dan Pak Karta Laksana Kamarga Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang mengasihi Engkau dan mengasihi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan terus tuntun ya Tuhan Yesus pelayanan pada hamba-hamba-Mu lebih lagi jadi berkat ya Tuhan buat kami semua Tuhan. Tuhan pelihara kesehatan mereka semua, biar mereka boleh dengan tubuh yang maksimal Tuhan melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu juga Tuhan, terus kuatkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan, biar kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan, mata kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pada hari ini juga saatnya tiba untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau telah mengurapi hamba-Mu ini, siap Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Apapun keadaanmu, terus mengucap syukur. Tuhan Yesus itu sungguh amat sangat baik dan sangat mengasihi setiap saudara. Saudaraku, saat ini dalam masa-masa kita menantikan janji Tuhan, saya tidak bosan-bosannya akan terus mengingatkan dan terus mengajak agar setiap saudara saya, gereja Tuhan, masuk dalam level keintiman dengan Tuhan lebih lagi sampai Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam kondisi dunia seperti saat ini, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Saudaraku, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua itu sudah sangat dekat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan hal yang sama. Ini waktunya kita sungguh-sungguh bersiap-siap karena kedatangan Tuhan untuk kali kedua sudah sangat dekat. Nah, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini merupakan suatu masa untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini waktunya kita hidup tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan. Kolose 3, 1 dan 2, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudaraku, di ayat ini, memikirkan perkara yang di atas, itu berarti kita mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Seperti kita ketahui bersama,
prioritas, tujuan, dan sasaran hidup kita adalah untuk lebih lagi mencari hal-hal yang rohani. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berusaha masuk rumah sorgawi, berusaha masuk sorga. Nah, untuk masuk sorga atau rumah sorgawi, memang ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya dan yang senantiasa harus kita lakukan. Tuntutan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah mengenal Kristus. Mari saudara, saat ini kita tanya dan lihat kondisi diri kita masing-masing. Saya tidak peduli sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen dan percaya kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah? Atau kita hanya sebatas tahu? Seperti kita mengerti, ada suatu perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu, itu bisa dicapai dengan belajar, menyelidiki, mendapatkan info-info, dan itu hanya sebatas pengetahuan akademis saja. Contoh, misalnya kita membaca biografi seseorang, kita bisa mendapatkan detail info latar belakang orang tersebut, seperti apa hal-hal yang disukai, apa pekerjaannya, apa pencapaian-pencapaiannya, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi, sedetail-detail dan selengkap-lengkapnya kita tahu segala sesuatu mengenai orang tersebut, itu tidak menentukan dan bukan menjadi jaminan bahwa kita kenal orang tersebut. Kalau kenal, itu didasarkan atas hubungan pribadi. Ada komunikasi, ada interaksi yang dijalin dari waktu ke waktu. Dari hasil komunikasi, hasil interaksi, lama-lamaan, kita bisa lebih mengerti apa kesukaannya, mengerti ketidaksukaannya, mengerti isi hatinya, mengerti beban pikirannya, dan sebagainya. Demikian juga saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Manusia tidak bisa hanya sebatas tahu dengan segala macam pengetahuan akademis intelektual yang dapat kita pelajari tentang Tuhan saja. Tetapi, semua yang kita lakukan, itu harus didasarkan suatu hubungan yang intim melalui hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tujuan dari mengetahui kebenaran, tujuan dari mengetahui kebenaran teologis, ialah kasih akan Allah, kebebasan dari dosa, menghasilkan kekudusan, gaya hidup yang benar, selaras dengan cara Allah. Belajar Alkitab atau pendalaman Alkitab yang benar, itu menekankan kebenaran yang sejati, yaitu mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan tepat. Jadi saudara, itu bukan sekedar mengetahui fakta dan kebenaran Alkitab saja. Harus kita mengerti, setinggi-tingginya pengetahuan akademis atau intelektual, itu tidak menjamin kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Banyak contoh orang-orang pandai dan hebat sepanjang sejarah yang mempelajari, menyelidiki fakta kebenaran Alkitabiah sebagai pengetahuan akademis dan akhir hidupnya malah menolak Tuhan. Saya pernah saudara, waktu kuliah, tesis terakhir saya itu mengenai hal ini. Jadi saya melihat ada orang, wah luar biasa, awalnya cinta Tuhan, awalnya sungguh-sungguh mau belajar, mau cari, dia gali, dia terus tanya dan segala macamnya. Akhir hidupnya justru menolak Tuhan. Padahal secara pengetahuan akademis, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa tahu. Tahu kan sejarah rencana penyelamatan. Bahkan ada yang sangat tahu dan hafal ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu hanya sebagai pengetahuan akademis saja. Sifatnya tidak menyelamatkan.
sepanjang hidup dan akhir kehidupan mereka di bumi. Sepertinya mereka mengenal Tuhan. Padahal mereka hanya tahu sebatas kulit, tidak tahu dan sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan, Matius 7. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 22-23 itu kembali mengingatkan kita sebagai peringatan. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh mengerikan, saudara. Sungguh mengerikan. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kerinduan terbesar dari Rasul Paulus itu tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Coba kita perhatikan, apa kerinduan terbesar Paulus yang tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, perhatikan di sini, saudara. Perhatikan. Hal-hal di atas seperti kerinduan terbesar dari Paulus, ini juga seharusnya menjadi kerinduan kita. Yaitu mengenal, mengalami persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hal-hal ini dapat terjadi ketika kita mau terus mendengarkan firman-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Selain itu, saudara, selain hal-hal di atas, kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, menderita karena Kristus dan kerajaannya. Saudaraku, kekristenan itu membangun suatu hubungan yang intim, kehidupan yang mengasihi dan intim dengan Tuhan. Ini menuntut agar kita, saudara saya, itu mengenal dengan hati. Ada relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita dapat menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk zaman ini. Nah, jika hal ini, saudaraku, disertai dengan pengetahuan dan pemahaman firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mengenal Kristus dan saudara hidup akan semakin serupa dengan gambarnya. Amin, haleluya. Nah, yang kedua, saudara, tuntutan yang berikutnya untuk kita dapat masuk rumah surgawi kita, yaitu terus mengerjakan keselamatan kita. Ya, terus mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12a, firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah, perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam mengerjakan keselamatan, ini merupakan bagian atau respon kita sebagai manusia kepada Tuhan. Ini juga merupakan salah satu peperangan rohani untuk mematikan kedagingan, mematikan kehidupan yang berdosa, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang harus, perhatikan, terus-menerus dilakukan sampai kita masuk kekekalan. Ini merupakan suatu tuntutan, saudara. Sampai akhir. Agar apa? Agar kita
tidak kehilangan keselamatan. Yang ketiga, tuntutan yang tidak boleh kita abaikan. Yang ketiga adalah berlari menuju tujuan sorgawi. 1 Korintus 9 ayat 24-27 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, garis bawahi saudara, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saudara saya, gereja Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow. Seperti Rasul Paulus nyatakan, ada suatu prinsip, yaitu jika kita menyerah atau gagal melawan keinginan berdosa, dalam penguasaan diri, dalam penyangkalan diri, berhenti dalam pengudusan diri, orang Kristen itu dapat kehilangan keselamatan kekalnya loh. Oleh sebab itu saudaraku, sikap hati yang sama seperti Rasul Paulus, itu juga harus kita miliki. Yaitu, dengan kasih karunia Allah, kita mengerahkan segenap kekuatan, memusatkan pikiran, agar tidak gagal mencapai keselamatan yang sempurna. Saudara, lakukan hal ini. Terus berlari, terus berlari, terus berlari, sampai engkau mendapat mahkota kekal, sorga mulia. Yang keempat, yang tidak boleh diabaikan adalah berpegang teguh kepada firman Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk masuk rumah sorgawi, ada tuntutan yang tidak boleh diabaikan, yaitu tekun berdoa dan masuk masa perhentian. Nah, saudaraku, September 6, 2021, setelah matahari terbenam, bangsa Israel itu memasuki tahun yang baru, tahun 5782. Mereka memasuki tahun Syabat atau masa perhentian bagi mereka. Secara umum, arti Syabat adalah suatu hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan, dari semua kesibukan sehari-hari. Untuk apa? Memberikan diri istirahat, dan sebagai gantinya, kita harus beribadah, bersekutu, dan mengkhususkan waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, pesan Tuhan kepada kita gerejanya, dalam masa-masa yang seperti ini, dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini masa di mana kita sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan kondisikan. Saudara tahu, kita gereja Tuhan sedang dikondisikan agar kita lebih lagi mempersembahkan diri kepada Allah dengan cara mengkhususkan suatu masa untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Allah, memusatkan diri kepada perkara-perkara Tuhan, memusatkan diri pada perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani, kehidupan kekal. Dengan cara bagaimana? Mari lebih banyak masuk dalam masa perhentian, dalam doa penyembahan kita pada Tuhan. Saya sangat percaya saudara, jika kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mau meresponi untuk terus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, kolega kerja mungkin, atau teman sekolahmu, dan terus berdoa, melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa jemu-jemu. Selain kita memperoleh keselamatan kekal, lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus yang terbesar, pertobatan jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, itu akan terjadi atas Indonesia on time. Yang percaya dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu saatnya berdoa Tuhan, biarlah surga terbuka, open heaven, surga terbuka,
di setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada, surga terbuka. Dan biarlah Tuhan malaikat-Mu naik turun Tuhan berkat Allah yang sempurna. Hamba berdoa saat ini Bapa. Dalam masa-masa ini Tuhan kami berjanji Tuhan, kami berjanji. Kami akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami. Lebih memikirkan perkara-perkara yang sorgawi. Lebih memikirkan perkara-perkara yang rohani Tuhan. Daripada hal yang duniawi. Hamba berdoa saat ini Bapa untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengajar mereka. Roh takut akan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu akan mengajar, akan melingkupi mereka, akan menuntun mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu hari-hari ini Tuhan akan mengalami Engkau lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini juga berkat supranatural tercurah dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna tercurah dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Perkenanan demi perkenanan yang luar biasa juga tercurah dalam nama Yesus. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.